Berubahlah statusnya dari murid menjadi murad. Fahina idzin yusamma muradan. Maka saat itu dia bernama murad, bukan murid lagi. Kalau murid dia yang mengejar, kalau murad Allah yang langsung kasih. Inilah awal laduni. Laduni yang dicari oleh para mursyid-mursyid thariqat dari dulu, salah satunya adalah nama syafaat dari Rasulullah. Atau nama syafaat dari Khalifatullah. Maka apa kata beliau? Fatahuttu anhu asqala saliki tariqil akhirah. Apa indikatornya? Amal yang tadinya dipandang berat waktu bidayat, awal-awal terasa ringan. Ya. Wa yughsalu bima'i rahmatillah wa ra'fatihi wa lutfihi. Lalu dalam bahasa majazi bagi orang ahli syariat, tapi hakiki bagi ahli hakikat, dia dimandikan dengan air rahmatullah, air kasih sayang Allah. Berarti dia bergelimang apa? Kasih sayang atau kebencian? Kasih sayang. Wa ra'fatihi wa lutfihi. Fayubna lahu baitun fi jiwarillah. Maka Allah bangunkan baginya manzilah, makom, istana di sisi Allah. Kalau dia naik, dia tinggal naik ke situ. Transit dia di situ. Wa tukhla anhu anwa'ul khila. Lalu dibuanglah darinya, ditanggalkan darinya jubah-jubah yang menghalangi dia dari Allah. Jubah merasa alim. Kalau habaib, jubah merasa nasabnya nasab Nabi. Kalau doktor merasa doktor, magister, S1, LC, segala macam, merasa itu. Yang paling berat bukan itu, teman-teman. Merasa mursyid. Itu paling berat. Merasa bertorikot, merasa ahli torikot ini paling susah. Kalau sudah ditanggalkan itu, otomatis dia sampai kepada al-ma'rifatu billah wal unsu bih. Dia akan mengenal Allah, lalu bermesraan dengan Allah. Itu uns. Uns, ya. Ada sahabat Nabi Abdullah bin Unais, ya. Anis, uns, artinya kemesraan bersama Allah. Wasukun wattuma'ninah ilaih, ada rasa damai bersama Allah. Ya, lagunya siapa? Lagunya Chrisye, ya. Itu saya kalau dengar saya bisa nangis tuh. Kayaknya yang nulis, yang buat syairnya dengan kolbu kayaknya, ya. Siapa yang buat ini? Bukan dia. Taufik Ismail, ya. Semoga Allah masih hidup. Semoga Allah jaga beliau, ya. Itu aset bangsa, kita nggak tahu umur beliau nih. Beliau kebanggaan bapak sastra kita sekarang. Kayaknya kolbunya bening sekali, ya. Oh iya, dia kan keturunan ulama juga. Pekalongan tapi orang Sumatera. Ya. Lalu wayantiq, kalau udah begitu baru orang bisa berkalam dengan hikmah. Bi hikmatillah wa asrarillah ba'dal idnis sarih. Setelah dapat izin yang nyata bagi ahli hakikat, walaupun majazi bagi orang ahli zahir. Berasa sama dia dapat izin. Itulah makomnya Sayyidina Luqman Al-Hakim, itu nabi tapi bukan rasul. Luqman Al-Hakim, dia diberi hikmah langsung dari Allah. Walaqad ataina Luqman al-hikmah, berarti langsung dari Allah, nabi itu. Karena sebelum zaman Rasulullah, semua yang diberi itu nabi. Jadi kalau antum nih wali hari ini misal, amin. Hidup di zaman dulu, pasti nabi. Kalau antum waliullah bukan wali setan. Nah, balil khabar minallah, bahkan ada kabar perintah dari Allah. Jadi Imam Nataillah itu nggak berani nulis hikam kalau Allah nggak izin. Secara rohani dia dapat ilham, ya. Begitu juga kalau mursyid-mursyidnya, wali-wali bener, itu dia nggak mau ngijazahin muridnya kalau nggak izin dari Allah. Nah, itulah yang terjadi pada Sahibul Wafa, Tajul Arifin Abah Anom. Ya, beliau barangkali nggak melihat di kalangan muridnya yang menerima tetesan kewalian itu, barangkali, wallahu alam, ya.
Bisa jadi ada setelahnya, kita nggak tahu. Wallahu alam, itu urusan orang-orang yang pakar di bidangnya. Nah, karena itu bukan ranah kita, ya kita tidak berkalam banyak. Cuma kalau ada orang nanya, kenapa? Ini dia. Beliau nggak dapat izin. Kalau beliau tetap keluarkan izin, maka beliau melanggar kaidah. Melanggar dharma istilahnya. Nah, itu beliau hindari ya. Wali nggak tuh? Wali yang begitu ya. Baik. Wa yulaqabu, adalah yang paling inti. Lalu dia diberikan laqab bi alqab. Alqab jama' atau mufrad? Jama', dengan gelar-gelar. Yatamayyazu biha baina ahbabillah. Yang gelar itu masing-masing antum pasti beda. Ada gelar nama ruhani, ada gelar kewalian. Nanti antum ada yang Abdurrahman, ada yang Abdurrahim. Itu gelar-gelar itu. Kalau yang ngeluarin Al-Ghaus atau Rasulullah. Kalau mursyid belum tentu, itu nama sanad. Jadi antum kalau dapat gelar dari guru mursyid itu gelar sanad. Bukan gelar ini ya. Nah, tolong dibedakan. Fayadkhul fi khawasillah. Lalu dengan gelar-gelar dari sisi Allah itu password. Baru dia bisa masuk ke kalangan wali-wali yang khusus di sisi Allah. Wa yusamma bi asma. Asma satu apa banyak? Lalu dia diberi nama dengan nama. Maka itu lembaga jiwanya, lembaga ruhaninya, bahwa dia banyak nama. La ya'lamuha illallah. Yang tidak diketahui jumlahnya kecuali Allah. Orang Arab kalau ngomong begini saking banyaknya. Kalau ada kalam ini, ente punya rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Itu maksudnya rahasianya banyak. Bukan berarti selain Allah nggak tahu. Ya, kalau Allah kasih tahu kan bisa aja. Nah, setelah itu wa yattali ala asrarin takhussuhu fala yabuhu biha 'inda ghairillah sampai akhir. Nah, maksud saya cuma mau menyebutkan 2 baris ini atau 4 baris ini. Bahwa seseorang murid kalau sudah berpangkat murad, maka dia akan punya nama ruh. Dia akan punya gelar-gelar rohani. Itu maksudnya, ya. Jadi yang hanya Allah lah yang tahu. Rasulullah dan Al-Ghaus. Imam Ibnu Sabi'in dalam risalahnya Ibnu Sabi'in ya, itu anaknya dikasih gelar laqab. Laqabnya itu berkaitan. Jadi ada laqab berkaitan dengan nama Asmaul Husna. Anta Abdun apa gitu. Itu disebut Abdun Nur, Abdul Haq. Nah, dan ini tidak dibagikan kepada semua orang. Kenapa? Ini haknya Rasulullah. Jika di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat itu langsung dapat syafaat Nabi, maka di akhir zaman ini, para mursyid-mursyid semua ingin cari nama ini sebenarnya. Supaya berhenti dari Abdul Nufus menjadi Abdul Kudus. Hamba jiwa menjadi hamba Allah yang Maha Kudus. Itu sebabnya kita mintakan nama itu. Jadi antum yang sudah dapat nama, udah dibagiin Sani. Belum ya. Nanti urusannya masih di Musa ya. Yang belum nantilah, itu gelombang 1 lah ya. Dan itu yang mengeluarkan bukan saya lah, itu bukan hak saya. Ya, itu hak orang yang hanya yang kita sebut Al-Ghaus. Jadi kalau orang nanya, benar nggak nih? Nah, maka nanti antum, kalau ada nanti di akhir zaman atau sekarang ini orang ngaku-ngaku wali, tinggal tanya aja nama ruhnya siapa? Ya, nama ruhaninya siapa? Ya. Kalau dia namanya nama-nama Melayu, Betawi, Sunda, Jawa, itu nggak masuk tuh ya. Nggak masuk gitu. Itu bayangan semua, nggak ada yang asli. Ya, namanya Arab, walaupun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi dia nama. Itu terserah kan, kalau nama kan nggak mesti ngikutin kaidah. Boleh-boleh aja toh. Taib. Udah dulu ya. Ada pertanyaan sampai di situ?